membahas tentang sektor consumer di Indonesia saat ini, terutama di tengah pelemahan ekonomi global dan domestik. Apa gambaran Mbak Esa terhadap kondisinya saat ini? Aduh, nampaknya menyedihkan ya kalau kita lihat konsumsi kita itu menjadi sorotan besar mungkin setelah dalam kuartal 3 ke sini ya, mungkin pertengahan tahun, karena kita melihat ada begitu banyak nih indikator-indikator yang menunjukkan bahwa konsumsi kita ini sedang nggak baik-baik saja. Pertama bahwa ketika ingat Mei sampai kemudian kita September itu ada deflasi 5 bulan beruntun, itu adalah suatu hal yang sangat tidak umum ya, karena itu baru terjadi berapa puluh tahun lalu ketika 99, dan kita lihat sejumlah indikator pun sebenarnya tidak menunjukkan bahwa daya beli kita itu sedang meningkat ya, justru malah turun. Karena kalau kita lihat data dari penjualan mobil itu turun, kemudian kalau kita lihat dari bahkan pembelian spending masyarakat untuk konsumsi pun udah sangat limited untuk hal-hal yang sangat krusial ya, seperti kebutuhan harian, sementara untuk sekunder apalagi tersier itu semakin melemah, karena kita lihat kalau misalnya data Mandiri Spending Index ataupun dari data indeks keyakinan konsumen pun belum baik-baik saja. Bahkan yang kemarin berdasarkan indeks keyakinan konsumen untuk 6 bulan ke depan artinya kan setelah Lebaran pun ada beberapa indikator yang justru masih melemah. Artinya memang kayaknya belum akan bangkit dalam waktu dekat ya gitu. Tapi dengan adanya pelemahan ini ataupun belum ada tanda-tanda kebangkitan gitu, ada nggak tapi tanda-tanda peluang yang bisa diraih atau mungkin yang bisa di-grab oleh sektor consumer? Pasti ya, karena kalau kita lihat orang Indonesia kan mau nggak mau suka makan satu, dan suka belanja juga. Ini kabar baiknya ya, walaupun kalau kita kadang katanya tidak punya duit, tapi kita lihat juga beberapa masyarakat juga tetap mungkin kita tiket konser laris manis, kemudian ada juga beberapa barang produk yang diantri luar biasa ya. Artinya bahwa dalam beberapa kelas mungkin turun, tapi beberapa kelas lain juga akan tetap naik, karena kalau kita lihat indikator di kelas atas itu tabungan dan konsumsinya masih baik-baik saja. Mungkin kabar baiknya bahwa kalau kita ingat mulai tahun depan semoga sudah ada program makan siang gratis, dan itu akan menstimulasi banyak nih konsumer perusahaan-perusahaan ya yang terkait ya, bukan hanya susu tapi juga ada peternakan, ada juga soal mungkin dari distribusinya, ada juga perusahaan makanan, ada perusahaan jenis ini. Artinya semoga program itu mampu membangkitkan lagi nih yang sedang mungkin lemah ya, karena kalau kita lihat harapannya itu kan kalau kita konsumer itu puncaknya ada dua pasti ya, menjelang Natal dan kemudian selama Lebaran. Itu artinya mulai nanti karena Ramadan itu juga mulai mungkin sekitar Maret, artinya mau nggak mau kan sebenarnya konsumsinya itu sudah harus ada, memang ya biasanya sudah tumbuh ya. Kalau kita lihat kemarin sampai Januari September, sayangnya di kuartal 3 ini justru konsumsinya tuh tumbuhnya cuma 4,91 ya. Artinya bahwa kita udah mungkin sekitar berapa ya, mungkin 4 kuartal, iya benar 4 kuartal itu di bawah 5, padahal secara historis kan kita konsumsi itu pertumbuhannya 5 ya. Kalau kita lihat konsumsi turun sedikit aja pasti ekonomi kita goyang. Karena kita lihat kontribusi konsumsi rumah tangga itu sekitar 53-56, bayangkan setengah dari kontributornya goyang, pasti juga akan melemah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin trennya saat ini, walaupun memang lagi daya belinya lagi lesu, tapi trennya ke arah mana nih? Bukan ke arah mana, tapi trennya tetap masih ada atau tidak gitu. Maksudnya walaupun daya belinya lemah, tapi tren konsumsinya masih cukup kuat atau tidak? Ya itu karena konsumsi itu kan mau tidak mau orang tuh konsumsi ya. Jadi berarti tetap akan spending. Tetap akan spending pasti untuk beberapa part ya, karena bagaimanapun ya itu orang tuh tetap butuh, mau nggak mau hidup harus makan satu. Artinya bahwa konsumsi untuk makan itu selalu ada, bahwa ada industri yang akan selalu bertahan di sana. Kemudian kalau kita lihat industri makanan aja kan bukan hanya industri makanan, pasti turunannya itu sangat banyak ya, minyak goreng, kemudian mungkin dari industri pendukungnya yang lain, sabun juga cuci. Betul, sabun cuci, piring. Betul, berarti kalau kita konsumsi satu part aja tumbuh itu diharapkan bisa menjadi lokomotif dari yang lainnya. Dan kalau kemungkinan mungkin ada soal dari beberapa bagian ya, mungkin yang susah tumbuh itu kan kalau kita lihat kemarin mungkin pakaian ya, dan ada tren memang dalam setahun terakhir orang tuh spending untuk pakaian itu turun karena tidak melihat itu sebagai bagian dari yang paling penting lagi gitu ya. Dan untuk konsumsi lain itu yang tidak bisa dihindari itu konsumsi pulsa, pasti mau nggak mau ya. Terus kemudian ada bagian yang
harus dipenuhi memang kebutuhannya. Jadi kalaupun sebenarnya konsumsi itu kan walaupun turun tetap ada pasarnya ya, karena yaitu bahwa manusia itu harus hidup, itu harus bertahan dari tetap makan, harus tetap juga membeli rumah, harus tetap kalau mau jalan juga harus beli bensin, tetap juga orang tuh kalau kerja harus pakai sepatu gitu ya. Artinya memang itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi kalaupun trennya akan naik, pasti akan kalau konsumsi biasanya memang lebih ke cyclical ya, kayak mungkin akhir tahun nih pasti akan sangat ramai. Kemudian Ramadan gitu untuk beberapa bagian dari konsumsi itu memang akan naik drastis di periode-periode tertentu.